Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh yang berkah ini kita akan sama-sama mengambil satu pelajaran, satu hikmah dari Al-Imam Rabi' bin Khaytham. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, wasyuhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fi din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa jami' masyayikhi wa jami' masyayikhina Uzan ila al-Imam Rabi' bin Khaytham rahimahullah ta'ala, amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitabi Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Ar-Rabi' bin Khaytham radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Rabi' bin Khaytham radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-Rabi' bin Khaytham bin A'id Al-Imam Al-Qudwa Al-Abid Abu Yazid Al-Thawri Al-Kufi ahadul a'lam. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ursila anhu wa qalilur riwayah wa arsala anhu wa qalilur riwayah kabirus sa'an wa kana yu'addu min uqala'ir rijal wa fiya qabla sanati 65 rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Rabi' bin Khaytham, seorang imam yang menjadi panutan ahli ibadah. Dia adalah seorang orang Kufah, yaitu Baghdad. Salah seorang dari orang-orang alim, misalnya tokohnya para ulama. Beliau wafat pada tahun 65 Hijriah. Dia mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 65 Hijriah. Sahabat terakhir tahun 100 Hijriah. Beliau wafat tahun 65 Hijriah. Hikmah beliau diantaranya waqila lahu ala tudzakirun nas. Beliau ini ditanya, kenapa engkau tidak mengingatkan atau menceramai orang, mentausiai orang gitu. Kenapa?
mengingatkan orang, kesalahan-kesalahan orang dan sebagainya. Qala ma ana an-nafsi biradin fa'atafarragu min dhammiha ila an adhuman nas. Beliau jawab, aku ini belum ridha terhadap diriku. Jadi kamu kenapa sih nggak mau nasihatin orang? Orang, maksudnya jadi ya orang tukang nasihat lah. Kata beliau, aku ini lo belum ridho terhadap diriku. Maksudnya aku ini, diriku ini lo belum bagus. Aku belum ridho keberadaan diriku macam ini. Aku belum ridho, belum. Kemudian fa'atafarragu min dhammiha ila an adhuman nas. Maka aku habis waktuku, istilahnya. Aku fokus mencela nafsuku sendiri sebelum aku mencela orang lain. Dia merasa diri belum baik, ya, jadi dia mencela nafsunya sendiri terus. Macam mana aku sibuk nak mencela nafsuku sendiri ini, jadi aku tak sempat nak mencela orang lain. Cari aib baru, aibku masih banyak. Aku ini sibuk nak masih ngurusin aibku sendiri ini. Macam mana aku nak ngurusin aib orang? Macam mana aku nak nasihatin orang? Aku ni lo orangnya sudah masih jelek, hatiku masih jelek. Aku sibuk dengan diriku sendiri ni. Macam mana aku kadang-kadang menyibukkan dengan jeleknya hati orang, sifatnya orang yang jelek. Ya tak sempat. Tengoklah kayak gitu. Innan nas khafullah ta'ala fi dhunubin nas. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada dosa-dosa orang lain. Dosa-dosa manusia, dosa-dosa orang lain. Wa aminu ala dzunubihim. Tapi dia merasa aman terhadap dosa mereka sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kebanyakan orang-orang itu dia takut kepada Allah atas dosa orang-orang lain. Maksudnya dia kalau orang lain berdosa nih dia macam khawatir gitu, itu jamaah gitu, kenapa? Jangan begitulah, jangan begitu. Kenapa begitu? Dia khawatir terhadap orang lain, tapi dia merasa aman terhadap dirinya sendiri. Padahal juga melakukan dosa juga, tapi dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Lupa, khawatir terhadap orang lain, tapi dia merasa diriku ini rasa aman aja, tidak ada kekhawatiran gitu. Terhadap dosa-dosa. Jadi ngurusin dosa orang lain diurusin. Yang dia pendosa, dia slow. Tapi orang lain berbuat dosa dia merasa waduh jangan gitu. Khawatirnya lucu orang ini. Kenapa orang begitu? Fokus terhadap dosa orang lain, khawatir terhadap orang lain, tapi dia tidak fokus terhadap dosa-dosa sendiri yang juga dia punya dosa dan dia tidak memperhatikan. Merasa aman gitu. Merasa aman. Ini kan lucu. Wakil lauhina asabul falij. Beliau ditanya ketika beliau ini pernah terkena penyakit ya falij ini ya sebangsa lumpuh gitulah. Lau tadawait. Kenapa kalau bahasa kita ini ngapa tak berobat? Ngapa engkau tak berobat? Berobatlah. Maksudnya. Berobatlah. Faqala laqad araftu anna ad-dawa haqq. Kata beliau nih yang sedang sakit ketika disuruh berobat sama orang, kata beliau, sungguh aku tahu sesungguhnya obat itu hak. Betul ada obat itu, ada, betul ada hak. Walakinni dzakartu adan wa samudan wa qurran baina dzalik. Tetapi aku teringat kisahnya kaum Ad. Aku teringat kisahnya kaum Samud. Wa qurran baina dzalik, dan juga tahun-tahun antara mereka, yaitu umat-umat lah pokoknya.
umat-umat yang banyak di antara mereka kanat fihimul auja bahkan lahumul atibba. Jadi di zaman mereka dulu, di zaman kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain zaman dulu itu penyakit ada dan dokter mereka juga ada. Jangan dikira dulu tak ada tabib. Di zaman kaum Ad, kaum Samud dan kaum yang lain itu ada juga tabib. Ada sakit memang, penyakit ada. Mulai kapan saja sudah ada penyakit. Mulai zaman dulu lagi. Terus dokternya juga ada, tabibnya juga ada. Bukan sekarang aja, mulai dulu lagi. Fama baqiya al-mudawi walal mudawa. Fama baqiya al-mudawi atau fama baqiya al-mudawa walal mudawi. Kata beliau, terus kita tengok sekarang nih, tak ada yang tertinggal, baik yang diobatin ataupun yang ngobatin, tak ada, mati semua. Tengok pikirannya. Disuruh berapa katanya? Aku percaya kalau obat itu ada hak. Tapi aku ingat kaum Ad, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain dulu mereka ya penyakit ada, tabib pun ada banyak. Tapi realitanya sekarang tengok, yang berobat pun mati, yang obatin pun mati juga, habis. Tengok itu. Jadi kadang-kadang, Masya Allah, dia lebih fokus kepada hal yang lebih penting itu. Karena kematian itu tidak bisa dielakkan. Kalau bukan yang mati, bukan pasiennya aja, dokternya pun mati juga. Kadang-kadang dokter mati duluan. Itu. Surikalir Rabi farasun utiya bi isrina alfan. Al-Imam Rabi bin Khaitam pada suatu hari kecolongan, dia punya seekor kuda diberi orang dengan harga 20.000 20.000 dirham lah mungkin, 20.000 dirham. Hilang, dicuri orang. Faqalu lahu ud'ullah ta'ala alaih. Kata orang-orang, kamu doalah kepada Allah untuk orang yang mencuri tadi. Doakan, maksudnya biar kapok dia, doakan aja dia biar mampus atau sebagainya. Doain aja yang jelek-jelek lah, maksudnya biasanya gitu. Kemudian faqala Al-Imam Rabi ketika dibilang begitu, dia doa betul nih. Apa doanya? Allahumma in kana ghaniyan faghfir lahu. Ya Allah, kalaulah memang pencuri itu yang nyuri kuda itu adalah orang yang kaya, maka ampunilah mereka. Ampunilah dia. Kalau pencuri itu ke orang yang kaya, ampuni ya Allah dia. Orang dah punya duit banyak kok masih korupsi terus. Punya duit banyak masih nyuri. Macam mana tuh? Kalau orang betul-betul kepepet perekonomian, nak makan susah, nyuri masih ada toleransinya, masih dimaklumi sedikit. Bukan berarti taruh saja dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa, dihukum tetap dihukum. Cuma ada sedikit perbedaan. Jadi ini ada orang sudah kaya tapi masih saja mencuri. Kalau sekarang ini orang kaya korupsi, dah kaya korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi, korupsi lagi. La ilaha illallah. Banyaknya. Udah kaya korupsi, 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 malah tak berhenti. Tak berhenti-berhenti. Ya Allah, seandainya dia itu orang kaya, maka ampunilah dia ya Allah. Tengok bagusnya Imam Rabi. Punya kuda dikasih orang mual, doanya kepada orang yang nyuri, sekalaulah dia orang kaya, ampuni dia ya Allah. Wa in kana fakiran fa'aghnini. Kalau dia memang orang yang fakir ya Allah, kayakan dia ya Allah, cukupkan dia ya Allah.
Tengok buka main bagusnya pencuri itu. Kalau dia memang orang miskin, kayakan ya Allah, didoain. Ya Allah, gitulah orang hatinya bersih, hatinya bagus. Kalau kita ngamuk-ngamuk, sumpah serapah, tak mau tahu. Uang aja hapus, habislah semuanya. Imam Rabi, dicuri kuda mahal-mahal. Kalau dia kaya, ampuni dia ya Allah. Kalau dia miskin, kayakan dia. Masyaallah. Wasabahu hajarun fi ra'si fasajjah. Pada satu hari kepalanya itu terkena batu, akhirnya ya berdarah. Dilempar orang ini. Wa ja'ala yamsahud dama an wajhi. Akhirnya darah itu keluar, diusaplah, dilapin, darahnya dilapin. Kemudian dia berkata, wa yaqulu Allahumma ighfir lahu fa innahu lam yata'ammadan. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dia itu tak sengaja nganu saya. Baik betul. Kepala bocor katanya, ampuni dia ya Allah. Waduh. Ini kalau hati bukan hati yang bersih, mana bisa kayak gini nih. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.